Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Muslimah salihah yang insyaallah dicintai oleh Allah. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Jum'ah Barokah Zulhijjah, tinggal beberapa hari lagi ya, akhir Jumat terakhir di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan ya Allah terima amal-amal kita. Allah catat langkah kita sampai di tempat ini, sehingga ini menjadi saksi bahwa nanti kita layak masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah teladan kita, uswah hasanah kita, yang terus kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Muslimah solihah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semuanya khusyuk ya, insya Allah. Masih nyadar kalau ini bulan Dzulhijjah itu Allah lipat gandakan pahala kalau kita melakukan amal soleh. Dan nanti ditambah lagi masuk bulan Muharram ya, sebentar lagi insya Allah hari Ahad. Maka itu juga bagian dari bulan yang disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah, di mana di sana ada satu amalan di bulan Muharram itu yang ketika kita kerjakan itu merupakan salah satu amalan yang dicintai Allah setelah puasa Ramadan. Apa yang disebut dengan puasa Asyura ya. Puasa Asyura jatuh pada tanggal 10 Muharram ya. Tetapi Rasulullah SAW mengharap kepada kita semua agar puasa kita tak sama dengan puasa Yahudi, karena pada tanggal 10 Muharram Yahudi juga puasa ya. Ketika ditanya kenapa Yahudi puasa di tanggal 10 Muharram, karena itu bentuk rasa syukurnya kepada Allah ya. Kenapa? Karena Allah sudah memenangkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kata Nabi, aku lebih berhak untuk bersyukur dibanding dengan kaumnya Musa, yaitu Bani Israel saat itu ya. Makanya selisihi, bedakan ya antara puasanya orang Bani Israel dengan puasa kita, ditambah dengan sehari sebelumnya kita berpuasa sebelum menunaikan puasa Asyura. Boleh afdalnya 3 hari, jadi 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 2 saja ya. Kalau mentok bagaimana? Kedua nggak bisa. Bisanya jatuh di 10 Muharram, itu puasa sunnah. Sekali lagi sesanggupnya, yang penting kita tidak ada niatan untuk menyamai niatan kita puasa seperti puasanya orang-orang Bani Israel atau Yahudi. Baik, itu ya. Sehingga nanti dicatat betul tanggal 9, 10 jangan sampai kita lewatkan, apalagi bisa 3 hari. Tetapi jika kita masih punya hutang puasa, maka niatkan untuk puasa qadha ya, yang didahulukan, puasa wajibnya didahulukan. Insya Allah yang sunnah akan ngikut, insya Allah. Kalau hari itu bertepatan dengan puasa Tasyu'ah atau sehari sebelum Asyura, maka kita kena pahalanya insya Allah. Kalau pas bareng puasa Asyura pun kita kena. Yang penting wajib didahulukan niatnya ya. Baik, kalau misalnya kita nggak mau yang begitu,
Kodoknya ntar aja, karena bertepatan dengan Asyura, ya udah kita lempeng boleh, tetapi harus yakin betul bahwa kita nanti akan sanggup membayar puasa kodoknya, ya. Tetapi ketahuilah bahwa kedudukan wajib itu tetap di atas, didahulukan, gitu ya. Baik, Masya Allah ya, karunia Allah yang luar biasa. Laki-laki saya tuh hari-hari kesini itu agak baperan ya, kalau ketemu muslimah solehah tuh rasanya gimana gitu. Apalagi lama kemarin nggak ketemu berapa bulan ya, 2 bulan ya. Kok rasanya lama banget gitu. Masya Allah, karena masing-masing majelis itu beda nuansanya ya. Di sini beda, di sana beda, di sana juga beda, di sana lagi apalagi gitu ya. Makanya ketika ada sesuatu yang kita rasakan tuh beda tapi positifnya banyak, maka itu akan memberikan energi yang luar biasa menurut saya. Terus terang, kemarin itu sempat beberapa hari saya tuh pusing luar biasa. Saya berharap ya Allah mudah-mudahan hari Jumat nggak sampai masih pusing gitu ya. Alhamdulillah dengan izin Allah semalam bangun enak, sudah enteng, nggak sepusing kemarin. Karena pusingnya itu Masya Allah ya, sekarang kalau pusing itu kok kayak nggak pusing biasa ya. Karena usia mungkin ya. Ternyata embel-embelnya itu sebenarnya ada ngerekesnya, kan flu berarti ya. Cuman kok didahului pusing yang belum ada tanda-tanda yang lain. Sehingga ketika kita minum obat, loh, kok mental obatnya nggak ada pengaruhnya. Waduh, ya pikirannya udah ya enggak ini jangan-jangan gitu ya. Tapi terus alhamdulillah ada meler, ada batuk. Nah, itu alhamdulillah malahan ya. Insya Allah karena itu sebagai tanda flu biasa. Alhamdulillah hari ini kita diizinkan. Dan Masya Allah tema kita tadi, ada yang merasa ngeri dengan tema? Enggak ya. Kita perlu tahu dulu maksiat itu apa. Maksiat itu kan dosa. Segala sesuatu yang kita kerjakan Allah nggak ridho, itu namanya maksiat. Jadi jangan selalu dikonotasikan kalau maksiat itu mesti interaksi dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Maaf ya, kaitannya dengan zina, mulai dari zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki, bahkan dibuktikan dengan zina kemaluan. Bukan. Itu memang maksiat, bagian dari maksiat. Tetapi maksiat itu terjemahannya adalah segala sesuatu yang kita kerjakan yang itu menyebabkan Allah murka, Allah tidak ridho, Allah tidak suka, itu namanya maksiat. Saya tanya, marah maksiat? Iya. Enggak taat sama suami maksiat? Maksiat. Nyentak anak-anak maksiat? Maksiat. Ya. Jadi akhirnya kan jadi turun nih. Tadinya ngeri, aduh gitu ya. Tadi dikatakan kita udah sholat, udah puasa, rajin hadiri majelis taklim, apakah masih ada juga maksiat? Wah, banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Kenapa? Allah tuh mau amal yang kita kerjakan itu nanti lempeng murni karena bukan karena yang lain. Terus kita tanya, yang hadir di majelis ini masih ada niatannya karena gak enak sama pengurus? Wah, aku selama gak mangkat gitu ya. Mangkatlah. Jadi gak enak sama bu siapa gitu. Nah, lurusin sekarang ya. Sekarang harus dilurusin bahwa kita mau lempeng karena Allah. Nanti kalau kayak gitu, takdirnya nyampe di sini nggak ketemu sama bu itu yang disegani itu. Aduh, ternyata ibu itu nggak ada. Tahu gitu aku nggak berangkat gitu. Ada yang nyesel nyampe di tempat ini. Tapi mudah-mudahan ya, ikhlas itu berproses ya. Ikhlas itu bukan lempeng yang terus wah begitu ya. Jadi kadang kita diawali dari kepaksa dulu kan gitu ya. Allahumma paksa itu kan dari situ ya. Padahal kalau kita kadang-kadang aduh kok males ya, aduh kok jenuh ya, hadir di majelis ketemu dengan orang itu aja, apalagi yang dibahas begitu-begitu. Kadang kita muncul, itu manusiawi. Tetapi kemudian bismillah yang di situ kita tegakkan di dalam hati kita, yang doanya Allah mapaksa itu ya.
lemes-lemes dikit, aduh bosan-bosan deh. Ya namanya orang ya, rutinitas itu, apalagi kita semua muslimah solihah itu kan aktivitasnya luar biasa. Dari pagi sampai pagi lagi kan ya begitu-begitu ya. Ketemu lagi dengan masakan, ketemu lagi dengan cucian, ketemu lagi dengan lantai kotor, ketemu lagi dengan anak-anak yang kadang-kadang aduh dibangunkan susah, rewel, belum lagi bapaknya juga rewel. Waduh, hari-hari itu kadang Masya Allah, healing kita di sini ya, bahagia kita di sini. Makanya lepaskan semua ya, lepaskan ya Allah, aku me time ya, waktu untukku, untuk apa? Untuk bersenang-senang, mau ketemu denganmu ya Allah, dalam rangka kajian kitabmu, kajian sunnah dari Rasulmu. Maka ya Allah, sudah yang gak enak udah aku taruh di rumah, atau bahkan udah biarin kececeran di jalan gitu ya. Nyampe di sini udah pikiran kita plong, dan bismillah kita akan tolabul ilmi, yang temanya adalah hati-hati dengan maksiat kita. Dari rumah ada yang marah tadi? Ninggal kerjaan belum selesai? Iya gitu. Muslimah kita semua kalau mau pergi, kerjaan beres kan enak di hati. Tetapi karena yang kita mau cari ini terbatas waktunya, maka kita harus melatih diri. Ada saatnya kerjaan nggak selesai nggak apa-apa, yang penting yang urgent bisa diselesaikan. Nah, itu latihan ya. Bagian dari manajemen waktu, manajemen aktivitas itu begitu. Ada kalanya tidak semuanya selesai beres tuntas, tetapi kita ambil yang prioritas. Itu muslimah harus latihan begitu. Karena ada saatnya nanti kita tuh akan ditemukan dengan kondisi-kondisi waktu yang tidak ideal, ya. Kondisi waktu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya. Sehingga Masya Allah, iya caranya cerdasnya muslimah dalam manajemen waktu di sini. Pilih yang mendesak, pilih yang urgent, itu kita kerjakan. Kemudian melangkah ke berikutnya yang mendesak, yang itu terkait dengan waktu yang kita tidak bisa atur sendiri karena terkait dengan urusan orang lain. Ada yang protes sampai di sini? Yang nggak setuju, oh saya tuh begini bunda, saya tuh begini ustazah, misalnya apa, silahkan disampaikan biar kita lepas. Udah? Baik, sekarang kita mulai. Bagaimana kita harus hati-hati dengan maksiat? Apa yang berdampak ketika kita melakukan maksiat? Maksiat itu akan menyebabkan yang pertama, hirmanul ilmi. Kita terhalang dari pemahaman ilmu kalau kita bermaksiat. Makanya yang nyampe di sini masih ada dongkol, marah. Ayo, apalagi sebelahan dengan yang kita nggak suka. Ini nggak tahu loh ya. Oh, awas. Aduh, kok ternyata ketemu sama si itu. Yuk dilepas. Ini menghalangi, sekalipun saya nyampaikan satu materi yang sama di forum ini, mungkin kalau saya suruh keluarin kertas, saya suruh tulis, maka yang tertulis akan berbeda di antara, mohon maaf, satu kepala dengan kepala yang lain. Betul apa betul? Betul. Ilmu itu nur, ilmu itu cahaya, ilmu itu yang memberikan pencerahan. Kalau kita sampai sulit memahami, gak elok Bu Dewi itu jelasin apa ya, kok saya gak dong-dong. Tengok ke sini, jangan tengok kanan kiri. Dosa apa yang sudah saya kerjakan? Maksiat apa yang sudah menghalangi saya? Jangan-jangan dari rumah memang kita lagi jengkel banget sama pasangan. Wong digugah orang kena kon ngewangi, orang belum ngewangi, misalnya kayak gitu. Sehingga sampai di sini dari jalan itu sudah rasanya kebuntel lah itu. Yuk dilepas ya, dilepas. Biar ini tidak menjadi tabir
penghalang saat kita mau berangkat talabul ilmi. Tujuannya udah benar, mau mencari ilmu, mau mencari ridha Allah, dan insya Allah tempatnya tempat yang sangat diridhoi oleh Allah. Dan insya Allah ilmu yang kita bahas adalah ilmu yang untuk kehidupan kita sehari-hari, dan itu sumbernya juga dari Quran dan Sunnah. Tetapi karena di hati kita masih ada maksiat yang kita kerjakan, pikiran kita masih belum lurus, belum lempeng karena Allah, masih ada ganjalan-ganjalan, maka ilmu yang baik tidak akan bisa terserap dengan sempurna. Karena maksiat itu akan menghalangi dari cahaya. Maksiat itu akan memberikan totol hitam, yang mana totol hitam itu cahaya tidak akan bisa tembus dengan sempurna. Makanya kemudian aku kijane wis golek ilmu ki ning ndi. Tetapi kenapa ya kok tetap blank? Kok tetap hahe gitu ya. Tulalitnya ada juga. Ya Allah, gak dong. Padahal itu berkali-kali dibahas. Tapi kenapa gak dong? Tengok ya, evaluasi dengan maksiat yang sudah kita kerjakan. Bisa jadi tadi pertama kepada pasangan, kedua kepada anak, ketiga kepada orang tua, keempat kepada teman kita, mungkin seperjuangan, pengurus di antara pengurus, teman-teman semajelis taklim, mungkin bisa jadi. Tengok itu ya, sehingga itu nanti akan ketemu, ya Allah, ini yang menjadi penghambat sehingga saya memahami ilmu susah, nggak nyambung, nggak kena, atau kadang sudah paham prakteknya yang berat. Nah, kadang-kadang begitu, padahal sebenarnya semuanya sama. Pernah saya cerita ketika ada seorang ulama, ya, beliau sedang belajar di luar negeri. Suatu saat beliau sedang diajak gurunya untuk tarawih berjamaah ya di masjid, satu masjid yang di situ menurut gurunya tuh keren banget ya, karena bacaan suratnya amat sangat panjang dan fasih sekali yang baca. Takdirnya beliau bersebelahan dengan bapak-bapak tua usia sekitar 72-73 begitu. Ketika imam sholat tarawih ini membacakan surat Al-Baqarah, beliau mungkin mikirnya Al-Baqarah selesai terus kemudian ruku. Ternyata enggak, masih dilanjut dengan Al-Imran. Nah, udah husnudzan lagi nih, mudah-mudahan kayaknya Al-Imran selesai, kita sudah ruku. Ternyata enggak, masih dilanjut dengan An-Nisa dan seterusnya. Beliau sudah gelisah dalam hati beliau, ini pertama dan terakhir kata beliau untuk ikut gurunya tarawih safari gitu ya, keliling mencari tempat tarawih yang keren. Tetapi beliau dikejutkan dengan sebelah kanan beliau yang bapak-bapak tua tadi. Kenapa saya masih muda waktu itu, masih usia kuliah ya, karena beliau memang kuliah S1-nya di luar negeri, di Mesir ya. Kenapa saya yang masih muda, saya gelisah nih, bapak sebelah kanan saya anteng, ya Allah, luar biasa gitu ya. Akhirnya beliau penasaran sama si bapak-bapak ini. Awas nanti, pokoknya kalau selesai tarawih saya mau tanya bapak ini resepnya apa, kok bisa begitu. Benar, waktu sudah menjelang malam pertengahan gitu ya, tarawih baru selesai, cuman beberapa rakaat beliau cerita begitu, sampai akhirnya kemudian udah betah banget untuk nanya kepada bapaknya. Akhirnya beliau mendekati bapak ini dan kemudian bertanya, bapak usianya berapa? Beliau cerita sekitar 72 kalau nggak 73. Kaget gitu. Walaupun 72 badannya biasa gitu, wajahnya tuh bersih gitu, wajahnya tuh bersih. Terus kemudian saya heran, kenapa bapak begitu tenangnya berdiri tanpa gerakan sedikit pun, tidak seperti saya dari tadi gelisah, sudah gak tahan, seolah-olah berdiri ini sudah perjuangan yang sangat luar biasa gitu. Bapak jawab, kamu berdiri dengan fisik dan otak akalmu
sementara aku berdiri dengan rasa imanku kepada Allah yang sudah digambarkan itu mendarah mendaki. Masya Allah. Sehingga yang kurasakan ketika imam baca bacaan sepanjang apapun justru membuat imanku semakin kuat dan tidak membuatku. Ini coba logika dibandingkan dengan keimanan. Keimanan itu akan memberikan energi yang sangat luar biasa. Ya, energi itu didapat dari mana? Cahaya nur dari ilmu yang difahami secara sempurna, yang itu tidak terkotori oleh syahwat, tetapi dari pemikiran-pemikiran yang benar, karena cahaya dari Allah sempurna masuk ke dalam tubuhnya. Insya Allah ya. Sehingga di sini kadang-kadang kita kalau imamnya baca agak panjang sudah gelisah. Nah ini tanya, ya Allah, saya itu berdiri dengan apa gitu ya? Dengan fisik saya atau dengan keimanan saya? Insya Allah kalau dengan keimanan apapun kondisinya itu nyaman, adem, enak ya, kuat gitu ya. Baik begitu. Itu dampak ketika kita bermaksiat akan terhalang dari ilmu yang kemudian akan memberikan cahaya ke dalam tubuh kita. Yang kedua, ketika kita bermaksiat, maka kita akan terhalang dari hirmanur rizki, terhalang dari rizki yang berkah, rizki yang akan memberikan manfaat yang luar biasa, terhalang dari rizki yang akan memberikan kecukupan dalam kehidupan kita. Makanya tanda-tanda dasar orang bermaksiat itu cari makan susah, maksudnya cari kerjaan, wes jempali tapi kok nggak ada hasilnya. Itu tanda-tanda awal. Lebih dari itu, kadang mendapatkan rizki banyak yang berupa harta, tetapi nggak ada nyantolnya. Ini bisa dievaluasi. Bisa jadi banyak, tetapi keluarnya juga mudah sekali. Nominalnya hitungannya. Rizki berkah di sini tidak tergantung nominal. Sedikit, nominalnya kecil, tetapi cukup. Itu berkah. Ya. Sedikit tapi untuk biaya pendidikan anak mudah dididik, istri mudah diatur. Nah, mudah diatur. Ada yang susah diatur. Ngeyelan, ini dia ya. Siapa yang ngeyelan? Kita semua kayaknya ya, punya potensi karena kata-katanya jauh lebih banyak dibanding dengan suami. Suami ngomong sekata, kita jawabnya 50 kata. Oh, keren. Enggak. Artinya apa di situ? Inilah yang kemudian kita tengok, harta itu ujiannya buat wanita kita semua. Tetapi harta itu tidak kemudian membuat kita mohon maaf gitu ya, menjadi ukuran bahwa laki-laki kita sukses, suami kita sukses itu kalau penghasilannya banyak. Belum tentu. Ada kisah sahabat yang pernah saya ceritakan yang kemudian dipotong gajinya itu ya, ingat? Halo, ada yang ingat? Perlu diulang? Ada suatu saat seorang laki-laki datang ke rumah gurunya. Dia ngadu, wahai guru, kenapa saya penghasilan saya gede segini tapi kok gak cukup? Terus gurunya bilang sama majikanmu suruh potong gajinya. Loh, segitu aja gak cukup kok suruh potong gitu ya. Ini kan logika bertentangan dengan realnya. Sudahlah, bilang begitu. Akhirnya misal diumpamakan dari 5 juta dipotong 1 juta tinggal 4 juta. Terus kemudian silahkan dari potongan gaji itu kamu hidup sebulan misalnya cukup apa tidak. Datang lagi dia ke rumah guru, masih belum cukup ya guru, masih belum cukup. Kalau gitu datang ke majikanmu lagi, suruh potong lagi. Kemudian dipotong lagi tinggal 3 juta ya, 3 juta. Datang lagi ke rumah gurunya, ya guru belum cukup 3 juta nih, bingung kita ngatur ini ngatur itu. Kalau gitu bilang ke majikanmu suruh potong lagi. Akhirnya tinggal 2 juta. Oh, 2 juta. Dia mikir secara logika, kebutuhan ini dipotong, ini habis buat makan apa? Akhirnya benar dari yang dipikir
mikir itu 2 juta nggak cukup lagi. Terus datang ke rumah gurunya, datang lagi ke rumah majikanmu, suruh potong lagi, tinggal 1 juta. Kemudian beliau pulang, 1 juta itulah dikelola dengan luar biasa, ternyata malah cukup. Masya Allah. Datang ke rumah gurunya, guru, gaji saya sekarang tinggal 1 juta, tapi anehnya kenapa masih mas justru malah cukup 1 juta. Itulah rezeki yang berkah itu, antara apa kos yang kamu keluarkan, kerja kerasmu, nilainya ya segitu itu. Kalau nilai itu lebih, padahal kamu sebenarnya mengerjakan sedikit, harusnya biayanya sedikit, sementara kamu terima banyak, maka yang banyak itu akan menjadi kotoran, ya, yang tidak akan memberikan keberkahan di dalam rezekimu. Masya Allah, ya. Sehingga diterjemahkan di sini, kalau kita nominal harta berkah itu jangan dilihat dari banyaknya, tapi bagaimana kemanfaatan itu bisa kita raih semuanya dengan sempurna, urusan-urusan kita selesai, dan kosnya kita kan harus mikir nih, ya, mikir, aduh duit sakmi ini terus gopong, kan akhirnya jadi hati-hati memanfaatkannya. Tidak ceroboh untuk hal-hal yang lagom, yang sia-sia, dan tidak ceroboh untuk hal-hal yang apalagi tidak diridhoi oleh Allah. Makanya ini Masya Allah, ya ibu-ibu sekalian, sekarang apa-apa mahal, tahu ya, tetapi apa-apa mahal itu jangan kemudian kita protes habis sama suami. Ya Allah mas, mau kerja sih rodok gimana gitu ya, biar penghasilannya lebih, biar saya tidak pusing untuk mengelola. Loh, justru bisa jadi pusingnya kita mengelola inilah yang memberikan keberkahan dalam rumah. Masya Allah. Ibu coba ketika kemudian hari-hari bisa menyediakan lauk ayam goreng, ya, anak makan suka-suka, dia makan, kadang mohon maaf tulangnya masih banyak, dagingnya udah dibuang gitu ya. Tetapi saat kita mengelola uang dengan keuangan yang sangat susah gitu ya, bukan susah dalam artian apa ya, sebenarnya tinggal kita manajemennya aja, maka kita akan dermimil nasihati kepada anak, nah makan yang benar ya. Saudara kita itu jangankan makan ayam, ya, bisa makan nasi, tempe, kerupuk, itu sudah alhamdulillah. Kalian bisa makan ayam, kalau makan yang benar-benar dagingnya dihabisin, ngambil secukupnya, nanti kita pakai untuk siang hari, untuk sore hari, jadi hemat gitu loh. Enggak terus suka-suka anak makan seenaknya, belum lapar makan, enggak, nanti ditunggu sampai lapar, sehingga waktu lapar itu makannya benar-benar enak, anak bersyukur, nah berkah di situ. Ingat, salah satu nasihat paling efektif seorang orang tua kepada anak adalah pada saat makan. Pada saat makan akhirnya kita mikir, nasihat apa yang pengen saya berikan kepada anak, mumpung dia lagi lapar, mumpung dia lagi makan enak, maka ini mudah sekali untuk memberikan nasihat kepada anak. Masya Allah, ya. Kalau ini kita duitnya banyak, ayam goreng pagi 1, siang 1, sore 1, buat digigit sekali kemudian ditaruh, kita nggak akan mikir. Dan kita ya cuek-cuek aja dengan anak. Nasihat apa? Kalau makan doa, habis itu pakai tangan kanan, sudah, ya nyong begitu aja tanpa kemudian mendetilkan apa sesungguhnya pesan paling efektif yang akan kita berikan kepada anak. Baik, bisa dipahami dari sini ya. Makanya tadi itu ya, rezeki yang berkah sekali lagi jangan diukur dengan banyak. Saya jadi ingat, ini mohon maaf ya, di sela ini saya minta mungkin kepada pengurus juga, ada saudara kita yang butuh dibantu ya, boleh iurannya sebagian nanti kita arahkan ke sana gitu ya, atau barangkali sekarang yang masih ada rezeki, barangkali ada zakat sedekah yang belum tersalur, boleh nanti disalurkan karena ibu ini berhak menerima zakat ya, berhak menerima sedekah karena kondisinya sangat tidak memungkinkan.
ya, barangkali ya. Sekali lagi kalau ada, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Jadi kita bagian dari menyisihkan harta kita yang seharusnya kita keluarkan belum tersalur, barangkali bisa disalurkan ke situ, atau yang sudah tersalur minta sebagian. Baik gitu ya, mohon ridhonya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Bagian dari rezeki kita nanti akan berkah yang ketika ada plot yang harus kita keluarkan, tetap kita keluarkan sekalipun kondisi kita tarik dulu, ini gimana? Tetap bismillah, insya Allah tidak ada orang miskin gara-gara bersedekah, insya Allah. Baik, sekarang yang ketiga, dampak dari maksiat. Dampak dari maksiat adalah akan menimbulkan jarak pelaku maksiat dengan Allah. Akan menimbulkan jarak antara pelaku maksiat dengan Allah. Kita jujur ya, kalau kita itu habis melakukan dosa, mau doa sama Allah malu apa enggak? Rasanya enggak enak toh. Pantas gak ya kita minta, kan kayak gitu ya. Atau kita sudah diperintah untuk apa-apa tapi kita tidak menjalankannya secara sempurna karena mungkin kadang malas makan sholat misalnya gitu ya, atau kita hari-hari sebagai ibu kok tidak berubah-berubah kayak gini aja misalnya. Akhirnya apa? Dari aktivitas yang tadinya udah lempeng kita melakukan soleh itu karena Allah, goyah akhirnya apa? Kendor udah mulai dikurangi, mulai tidak disiplin, kan kadang gitu. Saat itu kok qadarullah kita itu punya sesuatu yang belum tercapai, punya hasrat misalnya, waduh anaknya harus masuk PTN misalnya ya, perguruan tinggi, yang kita punya tujuan ke salah satu perguruan terkemuka di Jogja. Waduh bicara nih arep dongo malu ya, terasa ada jarak, nggak pantas karena kita selama ini sudah abai dengan kewajiban-kewajiban kita, merasa bahwa kita selama ini sudah tidak respon dengan baik, dengan semangat dari perintah-perintah Allah, sehingga ini otomatis ini baru satu mungkin maksiat yang kita kerjakan, belum kalau disusul dengan maksiat berikutnya, terus jarak ini akan semakin jauh, maksiat lagi berikutnya akan semakin jauh. Makanya kalau orang itu sudah melakukan maksiat itu diajak tuh susah untuk ke jalan kebaikan, karena sudah jauh jalannya, sehingga dia ngerasa capek, udah nggak mungkin, seolah-olah di otaknya, psikisnya mengatakan bahwa ya Allah, nggak mungkin saya, nggak bisa, malu saya sama Allah. Sehingga dari maksiat yang tadinya kecil-kecil, sekali dua kali, lama-lama menjadi kebiasaan, dan lama-lama dia menjadi beban, tidak lagi ngerasa sensitif dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Maaf, kita ngerasa nih, habis dapat ilmu tuh biasanya mau ngerasain itu agak gimana gitu. Aduh, ya peti, ya takut gitu. Terus kemudian juga gak enak. Begitu gak ketahuan, maka akan nyusul kita ngerasa ini berikutnya. Saya yakin rasa takutnya yang pertama dengan yang kedua beda. Yang kedua itu sudah lebih longgar, sudah lebih gak takut-takut amat gitu ya. Nanti yang ketiga semakin tidak takut, semakin menjadi kebiasaan. Akhirnya ngerasa wong sak kampung biasa, tidak ada pengaruh di dalam diri. Padahal itu sudah membuat kita itu sudah bebel, itu sensenya nggak terasah lagi, basirohnya udah nggak ada. Karena apa? Sudah terbiasa melakukan dosa. Makanya hati-hati dengan maksiat. Ingat ya akhlak Rasulullah SAW. Beliau itu ketika ada dua perkara mudah, maka beliau milih yang termudah dari perkara itu. Tetapi kalau sudah urusan dosa, Rasul itu adalah orang pertama yang paling takut untuk melakukan dosa, sekalipun itu dosa kecil ataupun dosa ringan. Masya Allah ya. Sehingga di sini kita harus hati-hati dengan dosa-dosa yang kita kerjakan ya, agar kita tidak ada jarak dengan Allah. Baik, yang keempat,
Maksiat menyebabkan kita dijauhi teman baik. Karena orang yang bermaksiat tuh hawanya panas, teman baik tuh hawanya dingin, nggak bisa bersatu. Sehingga kalau mau hadir di majelis ini, misalnya kita melakukan dosa, ngerasa kita aja nggak pantas juga, ya. Aduh, melempung. Padahal teman kita nggak ada yang tahu kita melakukan dosa apa, nggak ada yang tahu. Tapi hawa di dalam diri kita, setiap maksiat itu memberikan pengaruh ke dalam tubuh, memberikan aura, ya. Kalau orang bermaksiat itu auranya negatif, kalau orang baik itu auranya positif, ya. Sehingga apa di situ nggak sefrekuensi. Maka hati-hati kalau hati kita ngerasa aku nggak level, kadang dalam kata-kata begitu. Padahal ini sebenarnya juga nggak boleh ya kita pakai level-level apa kayak makan cabai aja. Level 7, level 8 dan seterusnya, enggak ya. Tetapi itu sinyal sebenarnya yang diberikan ya agar kita hati-hati terhadap dosa, terhadap maksiat itu, karena apa akan berpengaruh secara psikis, itu ngerasa nggak pede ya. Bukankah Rasulullah SAW kalau mau lihat orang itu baik atau tidak disuruh lihat temannya, ya? Kalau temannya baik maka insya Allah dia itu baik. Tapi kalau temannya adalah orang-orang buruk maka dia juga buruk, ya. Maka hati-hati, ya, hati-hati, ya. Makanya di situ, ya, membuat orang itu nggak nyaman, yang didekati nggak nyaman, yang mau mendekat juga nggak nyaman. Baik, yang kelima, waktunya udah dikejar. Waktu kok ngejar ya. Yang kelima, maksiat itu menular. Nularin ya. Orang bermaksiat itu nularin. Ini ilustrasinya seperti apa? Ini di majelis ini aja. Ada yang khusyuk dengerin tausiah. Tiba-tiba ada teman kita itu yang bermaksiat, memang dia sudah dari rumah itu udah marah-marah dengan suaminya, marah-marah dengan anaknya dan semuanya. Bahkan kalau ada orang tuanya di rumah udah dimarahin juga. Sehingga nyampe di tempat kajian itu sudah gelisah duduk. Sebenarnya ngerasa nggak nyaman tetapi dipaksakan. Cuman akhirnya temennya ini kena pengaruh. Kok khusyuk banget sih? Nyenggol kanannya. Karena kita yang gelisah ini golek konco gitu ya, nyari teman. Jangan kusuk-kusuk itu mulai nanya-nanya nih. Kemarin ada ini pokoknya yang bikin seru, yang kemudian teman kita yang khusyuk terpancing. Akhirnya tadinya pandangannya fokus jadi melengos ke kanan atau ke kiri, tergantung yang nyenggol ini kanan apa kiri. Akhirnya dimulailah dari situ. Kita mulai nih. Nggak fokus lagi kepada kajian, yang ditanyakan temannya yang nggak hadir, kenapa nggak hadir? Nah mulai ini buka hibah jalan, ya, buka aib jalan. Semuanya sampai akhirnya yang dibicarakan dalam tausiah itu tidak tahu. Dia terpengaruh dan dia ternyata tidak hanya mendengarkan tetapi iya emang kok lah tadinya khusyuk loh, ini disenggol ini terus kemudian dia kepengaruh, sudah lagi nggak khusyuk ini loh. Bahaya. Berarti orang yang nyenggol tadi selain dia dapat dosa untuk dirinya sendiri, dapat royalti dosa dari yang dilakukan itu. Halo, hati-hati ya. Makanya kalau ada temannya khusyuk, ikutlah khusyuk, jangan malah nyenggol biar ndak khusyuk. Paham ya? Udah ini nggak usah proses yang biasa nih ngono iki nggak usah, kesini aja. Jangan-jangan aku termasuk yang begitu ya. Maka terus kemudian kalau kanan kiri kita khusyuk, ya Allah, dosa apa tadi yang udah aku kerjakan, tetapi betapa Engkau maha suci, maha luar biasa ya Allah. Engkau mudahkan, Engkau paksa langkahku sampai di tempat ini, maka ini caramu agar aku bersih dari dosa-dosa tadi. Gitu. Jangan malah boleh kocok kanan kiri gitu ya.
Yang keenam, maksiat akan menyebabkan melemahnya fisik dan hatinya. Melemah artinya membuat hatinya berpenyakit dan fisiknya juga berpenyakit. Orang yang bermaksiat itu membuat hati berpenyakit karena apa? Tadi yang sudah saya sampaikan, maksiat itu menyebabkan totol hitam, bintik hitam di dalam hati yang akan menghalangi orang itu untuk mendapatkan seruan kebaikan. Kalau bintik-bintik hitam sudah banyak, udah kayak orang gedor pintu yang dikunci rapat, gendele kuandet, tidak bisa dibuka, ya. Itu kalau sudah sering berlaku maksiat, terus akhirnya apa? Fisiknya lemah, gampang berpenyakit, ketoke gede, tetapi sakit-sakitan. Maaf. Ada yang asma, ada yang sidik-sidik itu gampang terpancing emosinya, marah-marah, fisiknya lempar sana, pukul sana, lisannya kata-katanya keras, tapi keras yang sangat tidak berakhlak. Alhamdulillah, ya. Jadi ini cermin dari orang bermaksiat itu, mohon maaf, dalam kondisi-kondisi tertentu dia sulit, ya. Gambarannya begini, kalau kita pegang jeruk, ya. Jeruk itu kita peras, yang keluar kan air jeruk. Pernah keluar air semangka? Kalau orang dalam kondisi sulit, dalam kondisi capek, dalam kondisi tertentu, yang keluar kata-katanya tetap baik, sabar, istighfar, maka itulah yang sesungguhnya yang ada di dalam hatinya. Tetapi kalau dia dalam kondisi sulit, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi apa, yang keluar marah-marah, kebun binatang keluar, itulah hatinya yang sudah tercermin dia banyak bermaksiat. Hati-hati sama kita. Orang yang dikatakan sabar itu bukan dalam kondisi normal, urusan beres, anak-anak manis-manis, suami oke, ngasih gajinya tepat waktu dan banyak, ya. Coba sekali gaji diundur dari sekian, misalnya tinggal separuh, anak-anak rewel. Nah, ini raut muka seperti apa? Senyumnya masih muda atau disembunyikan? Kata-katanya masih manis atau jadi ketus? Itu cerminan di hati kita. Hati-hati, ya. Dan itu otomatis, ya. Jadi kalau memang hati kita itu sebenarnya kurang dari sisi kebersihan dari dosa-dosa, maka yang keluar itu otomatis, ya. Makanya orang kalau di bawah sadar, ya, nah itulah aslinya, ya. Kok bisa orang yang biasa kita kenal baik kok ternyata, waduh, aku sakit, yang keluar kok kayak gitu. Ini kita minta kepada Allah untuk dilindungi, untuk kemudian tidak dimudahkan melakukan maksiat. Jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil, ya. Jadi, itu kata-kata yang setan itu mau menjebak dari sana, ya. Berkali-kali kita sampaikan dosa besar itu gak langsung dilakukan dosa besar, tapi diawali dari kecil yang kita remehkan, kita sepelekan. Udah kesalah oleh aturannya kok banyak. Tidak begitu, ya. Baik. Yang berikutnya, yang ke-7, orang yang bermaksiat itu akan menyebabkan khirmanut ta'ah. Untuk taat kepada Allah susah. Khirmanut ta'ah, ya, menghalangi ketaatan kita kepada Allah. Mengurangi ketaatan kita kepada Allah. Tadinya tidak ada masalah ibu mengerjakan sholat 5 waktu, taat pada suami, puasa, ya. Tetapi karena sejalan dengan itu kita abai terhadap dosa-dosa kecil, sering melakukan dosa kecil, sampai akhirnya bisa tanya, "Gael, sholat sampai kapan?" Nah, kayak gitu muncul pertanyaan di dalam benak kita. Kok aku kesel ya, kok sholat terus?
pernah muncul? Nah, udah nggak usah dijawab ya, nggak usah dijawab. Tapi ini cukup sebagai evaluasi. Ya Allah, iya kok kadang-kadang aku capek banget ya mau ngerjakan sholat duhur. Waduh, menteni sampai ben ilang keringete, ben ilang kesele. Tapi lama-lama bisa hilang keringetnya, hilang kesele kok ya masih ngerjakan yang lain, masih nanti sampai waktunya habis. Itu tanda-tanda setan tuh kalau mau menggelincirkan bukan langsung blok, tapi digiring dulu, pelan-pelan kesini dulu. Taat pada suami juga begitu. Iya ya, saya berusaha ketika mencari ilmu itu, kemudian memahami bahwa suami saya adalah sosok terbaik yang dihadirkan oleh Allah untuk memimpin saya. Taat, insya Allah mudah. Tapi lama-lama kok nyebelin. Nah, kayak gitu mulai muncul nih. Orangnya galak, ngasih duit pelit, telat-telat, atau di rumah gak mau bantu, sukanya marah-marah. Muncul semua yang jelek-jelek. Sehingga apa, untuk taat sama suami kan rangkaian ini. Istri salihah kalau taat pada suaminya kan nanti Allah juga akan menurunkan ridhonya, langkah kita akan dimudahkan. Lama-lama akhirnya apa ya Allah, diawali dari tidak taat sama Allah, tidak taat sama suami, nanti balik kepada Allah untuk mudah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ditegakkan, yang diperintahkan kepada kita. Ya, hati-hati ya Bu. Jadi ya Allah, berkali-kali kita kalau kita mau lihat kesalahan orang tuh gampang, sangat gampang. Tetapi untuk melihat kesalahan kita, tengoklah dari bagaimana kita menjaga ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita mulai kendor, malas, nah ini dia tanda bahwa kita sudah melakukan maksiat banyak. Hati-hati ya, hati-hati. Ayo kita tengok bersama. Mudah-mudahan ilmu kita yang diberikan oleh Allah ini membuat kita itu tidak kemudian mudah melakukan maksiat walaupun hanya sedikit. Baik, yang ke-8, maksiat itu akan merusak akal. Ya. Maksiat itu akan bisa merusak akal. Kok bisa? Iya. Nyabu maksiat enggak? Nyabu. Ki apa yono ibu kok nyabu? Nyabu pakai sabun ya. Kok pusing banget masalah, kok akeh banget icip-icip gitu. Coba kayak katanya kalau minum ini sebutir walaupun kecil itu bisa tenang pikiran. Ada yang nyoba, ada di anggota majelis taklim tertentu yang kelihatannya beliau oke banget itu. Ya Allah, kenapa kok hari-hari tidak hadir? Ternyata ada yang ngasih tahu beliau sakit. Bunda, kenapa sakitnya? Bunda boleh deh tengok ke sana. Dia kita datang ke rumahnya. Padahal beliau bergelimang harta, tetapi mohon maaf ya, laki-laki itu kalau dari sisi harta berlebih, sementara megang istrinya susah. Maksudnya megang banyak loh ya, bukan hanya secara fisik ya. Istrinya itu naik tinggi nasihati memel, pokoknya jawabannya tuh dari satu kata dijawab 10 kata ini kata, dan nadanya itu lebih tinggi ya. Satu yang ketemu begitu, dua suruh di rumah susah, hadir di majelis taklim ya, semua majelis taklim ada di sana, tetapi tahu nggak tujuan kesananya? Maaf ya, ini nggak nyinggung siapapun ya. Ketika dia hadir di majelis taklim karena branded, tubuhnya itu udah baru semua, tasnya baru, hijabnya baru, bajunya baru, dan itu harganya itu di atas rata-rata. Tujuannya itu pengakuan beliau sendiri, bukan kita mengada-ada ya. Terus habis itu, mohon maaf, dia jual makanan, tapi makanan yang tidak biasa dijual di kalangan majelis taklim itu ya. Jadi dia punya ini, tapi dengan promosi ya. Kalau makan ini level kita naik gitu tadi, level apanya juga nggak tahu, dilihat dari mana ya nggak tahu. Nah itu sehingga dia sibuk di situ, bukan sibuk menerima ilmu dari majelis yang dihadiri.
Ditanya isinya apa nggak tahu, ininya apa nggak tahu, karena ya cuman itu tujuannya ya. Nah akhirnya ketika pada kondisi tertentu dia lelah secara fisik, orang harus ngejar ini, ngejar ke sana, dia diberi sakit. Nah, sakitnya itu adalah sakit yang mau cari dokter itu nggak bisa menerjemahkan sakitnya apa. Disarankan ke psikiater. Itu kan malu banget dia. Masa wanita cantik secantik itu, sekaya itu harus hadir di majelis di psikiater. Kan itu bisa mencoreng mukanya banget. Terus ada temennya yang nyarankan, udah kalau gitu untuk sementara, sampai kayak gitu. Ini bagian dari yang tidak boleh ditiru. Kamu pakai cadar aja nggak kelihatan kayak gitu, karena biar sembuh, sakitmu itu biar sembuh gitu. Terus akhirnya dia ya juga ya, oh berarti cadar itu salah satu fungsinya untuk nutup biar orang nggak kenal gitu. Tapi terus gimana nanti sampai akhirnya tidak jadi dia ke psikiater. Tergodalah dia untuk meminum sabu. Dia minum 1 butir pil, membuat dia lupa dengan masalahnya, tetapi lupanya dia sampai 2 hari tidak bangun. Bangun dia bingung. Ya Allah, saya harus ngapain ini? Saya kapan, di mana, nggak jelas tidur. Wah, udah dari situ mulai dia untuk diajak berpikir normal. Nggak tahu berapa kali dia nyabu itu, nggak bisa. Kok jadi gini saya? Jadi cepat lelah, diajak berpikir itu capek pikirannya, dan kalau sudah capek nyutnya itu luar biasa. Itu satu. Yang kedua, nggak tahanan. Pokoknya, aduh, kena masalah sedikit, udah ini, udah itu, Masya Allah. Tapi akhirnya, alhamdulillah dengan izin Allah, suaminya difahamkan dengan kondisi ini, karena suaminya ada juga yang deketin dia, bukan saya. Terus kemudian alhamdulillah ini dibenahi berdua, karena tidak punya anak takdirnya, walaupun bergelimang harta itu nggak punya anak ya. Itu salah satu yang membuat logikanya nggak bisa terima, keimanannya nggak nyampe. Kok bisa? Aku tuh subur, suamiku juga subur, tapi kenapa kok nggak bisa punya keturunan? Allah tuh nggak adil. Nah mulai sudah begitu ya. Jadi ngerasa bahwa apa yang diikhtiarkan selama ini tuh nggak ada gunanya, sia-sia, nanti bagaimana. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah semuanya udah nyadar, mengadopsi 2 anak ya, membuat beliau tenang. Dan ini menjadi salah satu jalan untuk kemudian istiqomah dua-duanya mendidiknya. Tetapi yang beliau rasakan adalah pil itu jangan sekali-kali kita coba. Kita tenang sementara, dampaknya otaknya rusak, semuanya rusak ya. Jadi itu sangat menipu, dan kalau orang itu sudah lari ke sana itu sangat-sangat bodoh, kata beliau yang testimoninya ya, beliau menyampaikan seperti itu, sehingga kita tidak berbicara banyak. Salah satu orang bermaksiat itu akan membuat otaknya tidak paras, tidak normal. Sekarang coba logikanya aja, maaf ya, kita semua para perempuan yang kadang-kadang kita pun juga tertarik dengan laki-laki yang tajir. Ini contoh apa sih Bunda? Nah ini itu real ya. Kita lihat ada laki-laki tajir, ganteng, setia, tanggung jawab. Wanita mana yang nggak suka? Aduh, kok enak banget ya. Nah, kayak gitu udah. Sehingga kita mulai di otak ini mulai bandingin antara suami mereka dengan suami kita. Lucuku kok. Yang kelihatan yang negatif, sementara yang sana yang positif. Logis nggak? Akhirnya karena kita bukan kebetulan takdirnya Allah dikasih wajah cantik ya, aku gaib pasti bisa gitu. Aku gaib pasti bisa karena apa? Kita punya pengalaman masa lalu, termasuk kita wanita hijrah yang masa lalunya juga oke kalau suruh gaib menggaib. Ini mohon maaf bukan nyemes ya, tapi evaluasi. Sampai akhirnya kita mikir kita gaib suami itu, dan ternyata kena. Padahal itu suami orang punya anak, keluarganya tadinya gak ada masalah, gara-gara kita akhirnya tergoda, sampai akhirnya
Ini logis enggak? Rusak kan sudah akal kita. Itu suami orang yang Masya Allah hidupnya udah tenang, kita goda. Gara-gara apa? Kita sahwatnya lagi bergejolak. Kenapa sahwatnya bergejolak? Maksiat di masa lalu muncul, yang sekarang belum bersih-bersih amat tuh muncul lagi sampai mendominasi, sampai kemudian kita membodasnya. Na'udzubillah min dzalik. Apakah itu ada? Banyak. Sekarang banyak. Mohon maaf, hati-hati. Setan itu akan munculkan sesuatu yang negatif agar kita terjerumus, agar kita menjadi temannya, karena dia sudah jelas divonis masuk neraka. Sementara kita mengkaji ayat-ayat Allah tuh dia paling gerah, ya. Udah ini di sekitar kita tuh sudah mencari serangan nih, lemah di mana, ayo dia akan masuk. Hati-hati, ya. Makanya Masya Allah, ya, kita berlindung pada Allah, ya. Semoga kita tidak termasuk muslimah yang abai terhadap maksiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bukan muslimah yang gampang nyoba-nyoba dosa kecil. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari dosa-dosa itu. Amin ya rabbal alamin. Karena kenapa kita harus hati-hati dengan maksiat kita? Itulah yang akan menggelincirkan kita. Makanya kita akan terjawab, ya Allah benar aja ya, selama ini saya tuh nyari ilmu kemana-mana, tetapi ini terjemahannya masing-masing. Benar aja ya, selama ini kita sudah berusaha mencari rezeki yang halal jempali, tapi kok susah. Nah, jawabannya ketemu di sini. Maksiat apa yang sudah kita kerjakan, masing-masing orang berbeda. Makanya segera ayo kita kembali ke jalan Allah dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat itu, agar apa? Kita tidak terhalang dari ilmu, rezeki, teman-teman yang baik, ya. Taat kepada Allah akan mudah. Begitu juga kita tidak akan memberikan pengaruh buruk kepada teman kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada dari Pak. Direnungkan dulu. Yang ada minum silakan diminum, yang ada makanan juga silakan dimakan. Yakin kayaknya yang dari maksiat sama. Boleh dulu Pak untuk jawab pertanyaan. Boleh, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Selama ini saya tahu maksiat itu adalah perbuatan yang negatif, dengan istilahnya nyeleweng, berbuat seksual, segalanya kan. Tapi kenyataan maksiat itu sering kita lakukan. Walau kecil, akhirnya besar. Nah, mungkin untuk perenungan ya, selama ini kita selalu berbuat yang membuat hati kecil kita menangis karena kita selalu berbuat maksiat selama ini. Akankah kita tuh dibersihkan dari segala dosa-dosa kita, untuk minta doanya supaya hati kita bersih dari segala maksiat, karena kita agak menyadar maksiat itu adalah perbuatan yang sangat kita lakukan sehari-hari gitu. Sedih rasanya. Ya Allah, ya. Ada yang punya pengalaman yang sama? Ternyata maksiat itu seperti itu. Iya, ternyata ini selama hidup paling tahu. Kalau selama ini kita tidak tahu, Iya. maka insya Allah diampuni oleh Allah. 1, 2, kalau sekarang kita tahu, maka mulai sekarang bismillah kita hentikan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kerjakan. Karena ternyata dampak dari kemaksiatan itu luar biasa. Yang ketiga, kita jaga dari maksiat itu bagian dari kesabaran. Ya, salah satu bentuk kesabaran itu adalah untuk menjauhi maksiat.
Sabar untuk menjauhi maksiat. Maksiat seperti apa? Ujian terberat buat kita adalah kita yang tahu. Ya Allah, aku kira kok ngerasanya kok angel banget. Kalau sudah seperti itu, cari teman jangan yang suka ngerasani. Kalau kita cari teman dengan yang suka ngerasani, podo wae karo bohong. Iya. Lah arep menghindar kok malah boleh bolos sing wah, sukanya ngasih bensin, ngasih ini. Nah, jauhin teman yang apabila kita mau ngerasain dia malah ngasih bensin bukannya top. 4. Bertemanlah dengan orang-orang soleh. Bi'ah solihah menguatkan kita saat diri kita lemah. Seorang tuh kalau berdiri sendiri menyokong dirinya itu robohnya tuh gampang. Tetapi kalau kita punya komunitas positif, insya Allah saat kita lemah tuh, waduh, lihat senyumnya teman kita sudah semangat, lihat semangatnya teman kita sudah membuat kita itu kena cas sendiri. Belum lagi yang lain-lain, ya, yang lain-lain. Maka teman-teman positif itu adalah karunia Allah yang sangat luar biasa, yang kita kalau mau cari itu susah tuh, ya. Makanya pertahankan kita punya komunitas positif di Azizah ini untuk kita jaga. Jangan jadi troublemaker. Masalah di situ. Wes pokoknya orang siji kijian misalnya. Udah, kita jangan jadi yang seperti itu, tetapi jadilah kalau ada orang satu ini solusi masalah. Semua masalah bisa selesai. Orang yang tadinya mencucut semua jadi senyum-senyum gitu ya. Kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir doa, minta kepada Allah. Ya Allah, ya bahasa kita aja bu kalau mau doa. Jauhkan saya dari maksiat ya Allah. Selama ini saya tuh suka ngerasain, maka jaga lisan saya ya Allah. Bantu jaga ya Allah. Kalau selama ini kok hati saya kotor, sukanya hasad, kenapa orang lain dapat nikmat kok saya enggak, maka bersihkan hati saya ya Allah dari penyakit hasad itu. Kalau saya sukanya marah-marah misalnya, ya Allah tolong jaga ya Allah, beri kesabaran ke saya ya Allah. Jangan mudah saya untuk terpancing emosinya kalau lihat sesuatu sehingga saya mudah marah. Nah itu, jadi ucapkan dalam doa apa yang mau kita minta. Kalau kita mau terhindar dari kemarahan, ya ucapkan itu. Kalau kita mau terhindar dari rasa hasad tadi, ya ucapkan itu. Dan ini ada resep. Ketika kita sujud terakhir, ya, sujud terakhir dalam sholat, boleh sholat wajib, boleh sholat sunnah, maka bacalah doa Allahumma rizukna makhraja. Ya Allah, berikan jalan keluar dari apa persoalan yang kita hadapi, apa yang mau kita minta. Misalnya dijauhkan dari marah, misalnya dijauhkan dari hasad. Baca kalau bisa 11 kali, ya. Kalau tidak bisa semampunya, 3 kali boleh, 7 kali boleh, 9 kali boleh, tetapi bacanya sirriyah, ya. Yang pakem kita ucapkan adalah ya doa sujud, ya. Subhana rabbiyal a'la. Habis itu diem, hatinya yang berbicara dengan doa Allahumma rizukna makhraja. Ya Allah, berikan jalan keluar dari apa yang saya alami, ya. Tadi kan terbersit di pikiran. Kalau kita mintanya dijauhkan dari kemarahan, ya itu terus yang kita pikir. Gitu. Insya Allah itu caranya, dan semoga kita terhindar dari maksiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, waktunya sudah 9:04. Ada yang mau tanya lagi? Sudah ya? Satu pertanyaan lagi. Doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada perbedaan yang tipis ya, Ustazah, antara menggibah dan curhat. Nah, itu Bagaimana? ya, Bagaimana itu ya? Baik. curhat itu yang benar yang bagaimana supaya tidak nanti terempet ke gibah gitu. Baik. Jadi ada salah satu ghibah yang diperbolehkan
ketika ghibah kita itu menceritakan keburukan untuk dicari solusinya secara hukum. Nah, kita datang ke majelis hakim mau minta pengadilan. Pengadilan dari apa? Kezaliman seseorang terhadap diri kita. Hakim tidak tahu zalimnya seperti apa, ya. Maka kita kan harus menyampaikan, curhat ini ya. Dia sudah gini-giniin saya, ini datanya, buktinya, tanggal sekian, jam sekian, seperti apa. Itu data yang kemudian diterima oleh hakim, yang hakim itu tahu, oh persoalannya di sini. Maka nanti keputusan hukumnya, yang salah siapa, diletakkan hukumnya seperti apa, itu berdasarkan dari cerita yang kita sampaikan. Yang begitu boleh. Ibu dicurhatin dalam rangka untuk memberikan solusi, maka ibu pasang hati dengan baik. Maksudnya bagaimana? Jangan keasikan, maaf ya. Terus gimana lagi? Juga begitu. Cermat ibu, ya. Oh, ini alur ceritanya begini. Nanti kalau harus memberikan solusi, jadi ibu sudah punya niatan dari awal, bukan sekedar mendengarkan aibnya, tetapi ini nanti solusinya seperti apa. Mohon maaf sekali. Saya itu juga rentan sekali dengan kondisi itu, Bu. Banyak sekali ibu-ibu yang curhat, tetapi saya dengerin dulu ini curhatnya ini maunya apa. Saya harus langsung pasang niat ya, bukan hanya sekedar oh kasihan ibu ini, iya emang anu bagaimana, tidak. Tetapi ini memberikan solusi agar apa, persoalan yang diceritakan ke kita itu nanti kita bisa memberikan solusi minimal, meminimalisir, melokalisir biar beliau tidak cerita kemana-mana. Masih konsentrasinya ke sana ya. Sehingga di situ ibu boleh dengerin, tapi tujuannya satu akan memberikan solusi, dua memberikan ketentraman tadi karena beliau mempercayai kita gitu ya. Jadi kita jaga, jangan ibu ember kemana juga ya. Waduh, dari cerita ke ibu, terus ibu cerita kemana lagi, akhirnya jadi semua orang tahu. Tidak. Bagian dari amanah kalau kita sudah dicurhatin, jaga ya Bu ya. Ini bagian dari aurat yang disampaikan oleh teman kita itu pada kita itu di situ ya. Jadi kita jaga, terus kemudian kalau bisa memberikan umpan balik untuk solusi, silakan. Kalau tidak terus terang. Oh, maaf, masalahnya kok pelik banget ya. Saya baru bisa dengerin aja, tetapi belum bisa memberikan solusi. Itu nggak apa-apa. Bagian dari curhat yang boleh ya, asal ibu tidak kemudian ternyata suaminya itu, nah hawa ini udah jelas ini hawa ghibah, hawa buka aib, hawa yang kita bukan solutif, bukan teman yang baik untuk curhat, tetapi dan lain-lain. Silakan diterjemahkan sehingga memang bedanya tipis banget. Insya Allah kita di antara kita punya sesuatu yang kita tuh feelingnya kuat. Saya kalau cerita ke situ kayaknya dapat solusi, kayaknya paling tidak beban saya jadi ringan walaupun tidak dapat solusi. Atau misalnya kalau saya cerita ke situ, insya Allah dia tuh teman yang baik yang bisa menjaga. Nah, ini harus dipegang ya Bu. Sekalipun beliau nanti cerita lagi ke orang, tapi jangan sampai dari kita, ya. Paham ya? Jangan yang nyebarkan kita. Kalau beliau, kamu tok loh yang tak ceritain, tapi ternyata kesana juga gitu. Biarin, bukan dosa kita, ya. Jadi beliau yang jaga, yang menginikan sendiri, bukan dari kita. Tapi kalau kita udah dipercaya, jangan cerita kemana-mana. Kok kita cerita kemana-mana, kita dapat royalti dosanya. Halo, ya. Diperhatikan. Rata-rata kita tuh nggak nyadar. Iya, ternyata si itu tuh, udah kesana, Masya Allah. Gitu ya Bu. Iya, makanya hati-hati. Dari awal dipasang niatnya dan berlindung pada Allah. Semoga kita selamat dari ghibah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup dengan doa. Ibu muslimah salihah yang dicintai Allah, mari kita bersihkan hati kita. Kita evaluasi diri kita, manakala selama ini kita masih banyak melakukan maksiat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
Kami berlindung kepadamu ya Allah dari setan yang terus akan menjerumuskan kepada kami kepada maksiat-maksiat yang akan menggelincirkan kami ke neraka. Sungguh hanya dengan kekuatan dan perlindungan dari Engkau ya Allah kami bisa selamat dari godaan-godaan syaitan itu ya. Sungguh apalah jadinya kami ya Allah jika kami sudah sholat, berusaha sedekah, berusaha beramal baik, tetapi itu tidak sesuai, tidak sepadan dengan maksiat-maksiat yang saya kerjakan, maka kami termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Dan kami tidak mau itu ya Allah. Jaga kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, karena Engkau sebaik-baik penjaga dan pelindung buat kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh sebagai anak kami sangat berat untuk bisa berbirrul walidain dengan baik ya Allah. Kadang-kadang kami masih kasar dengan orang tua kami ya Allah. Kadang-kadang kami masih berbicara melebihi kata-kata beliau, suaranya ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah. Kami tidak mau itu masuk dalam kategori maksiat yang akan menggorokkan pahala-pahala kami. Ketika kami sebagai istri pun kami tidak mudah untuk taat kepada suami ya Allah. Jaga kami ya Allah, lindungi kami ya Allah. Sungguh kami tidak ingin masuk neraka-Mu karena kami tidak taat kepada suami ya Allah. Begitu juga sebagai ibu, Masya Allah, hari-hari kami diuji dengan ulah anak-anak kami ya Allah. Yang kadang-kadang kesabaran itu sudah diubun-ubun ya Allah. Maka lindungi kami ya Allah. Jaga lisan kami ya Allah, untuk tidak berkata-kata buruk untuk anak-anak kami ya Allah. Sungguh mereka itu adalah amanah dari Engkau ya Allah, yang nanti akan Kau mintai pertanggungjawaban di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan kami ibu yang baik, jadikan kami ibu yang bisa mendidik mereka ke arah surga-Mu ya Allah. Dan jangan Engkau munculkan kejelekan-kejelekan mereka mendominasi dalam pikiran kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami bersama teman-teman pun sama ya Allah. Kami semua berproses ya Allah. Kadang kami baik, kadang kami buruk. Maka jadikan teman-teman kami penguat kami ya Allah. Ketika kami roboh, dari mereka semua yang salihah-salihah itu membuat kami bertahan di jalan-Mu ya Allah. Membuat kami tidak mudah hancur ya Allah. Membuat kami tidak mudah mengikuti syahwat kami ya Allah. Sungguh mereka-mereka itu jauh lebih salihah dibanding kami ya Allah. Maka berikan aura positif itu kepada kami ya Allah. Kuatkan kami ya Allah, dan mudahkan kami untuk menjalin ukhuwah di dalam barisan majelis taklim azizah ini ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kuatkanlah hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dini. Wahai Zat sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hati ini atas agama-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.